Halo dan selamat datang kembali. Oke, jadi kami sudah baca dokumen yang Anda kirimkan dan em, ini skenario yang luar biasa menantang sekaligus menarik banget. Menarik banget. Jadi akhir pekan ini, Sabtu 29 November 2025, Anda akan berdiri di depan audiens yang bisa dibilang unik. Di satu sisi ada mahasiswa agribisnis yang otaknya penuh teori. Di sisi lain ada para petani jagung yang tangannya penuh pengalaman praktek. Apalagi di lahan bekas tambang. Betul. Nah, tugas kita di sini adalah membedah term of reference atau TOR acara itu. Biar bisa bantu Anda merancang materi manajemen agribisnis selama 60 menit yang nggak cuma didengar, tapi beneran mengubah sesuatu. Dan tekanan waktunya itu loh yang paling kerasa. Tepat 60 menit. Bukan 61, bukan 59. Ini kayak gimana ya, misi presisi tinggi gitu kan. Iya. Pertanyaan besarnya kan gimana caranya dalam 1 jam itu Anda bisa jadi jembatan, bukan tembok di antara dua kelompok ini. Nah, itu dia. Mahasiswa yang lihat pertanian dari buku, dari spreadsheet, sama petani yang lihatnya dari terik matahari dan tekstur tanah. Keduanya punya kebenaran masing-masing. Tepat. Ini bukan soal siapa yang lebih pintar, tapi gimana caranya bikin keduanya jadi lebih pintar, bareng-bareng. Tantangannya adalah bikin materi yang diminta mahasiswa ini, manajemen agribisnis, jadi sesuatu yang Relevan. Dan bisa langsung dipakai. Betul. Bisa langsung dipakai petani jagung di Kelurahan Mugirejo. Oke, mari kita bedah dokumen ini. Apa ya petunjuk pertama yang bisa kita pakai buat mecahin kode ini? Oke. Hal pertama yang menurut saya langsung kelihatan dari halaman TOR ini adalah nama acaranya sendiri. Seminar Swadharma. Ternyata ini singkatan dari Sinergi Wawasan Agriculture Sandhya Dharma. Kayaknya kata kuncinya udah jelas banget di situ ya. Jelas banget. Sinergi. Sinergi. Ini bukan cuma nama keren-kerenan kan? Ini mandat. Ini perintah tersembunyi. Persis. Kata sinergi itu kompas Anda. Itu langsung ngasih tahu kita kalau pendekatan standar kayak dosen datang ke desa buat ngasih kuliah, itu bakal gagal total di sini. Kalau Anda cuma datang dan memaparkan teori manajemen dari buku teks, para petani mungkin akan sopan dengerin, tapi pikiran mereka udah di ladang. Mahasiswa mungkin nyatet, tapi nggak ada koneksi yang terjadi. Sinergi itu kan artinya 1 tambah 1 harus jadi 3. Pengetahuan mahasiswa ditambah pengalaman petani harus menghasilkan sesuatu yang baru, yang lebih kuat. Saya jadi kebayang skenario terburuknya. Anda ngomongin supply chain management yang kompleks, sementara petani di depan Anda lagi mikir, besok pagi gue harus semprot hama apa ya? Jauh banget jaraknya. Jauh banget. Jadi, kata sinergi ini maksa kita buat, membuang ego sebagai pembicara atau ahli. Benar-benar. Tepat sekali, Anda bukan datang untuk mengajar, Anda datang untuk memfasilitasi. Coba kita lihat tujuan yang tertulis di TOR. Oke. Membangun, memotivasi dan menginspirasi masyarakat desa, dan menciptakan petani yang mandiri dan produktif. Gak ada satu kata pun di situ yang nyebutin membuat petani hafal teori. Gak ada sama sekali. Fokusnya itu pemberdayaan. Jadi pertanyaan pertama yang harus Anda jawab sebelum nulis 1 slide pun adalah, gimana materi saya bisa bikin seorang petani jagung merasa lebih berdaya besok pagi? Bukan teori apa yang harus saya sampaikan. Wah, itu benar-benar ngubah cara pandang ya dari apa yang akan saya ajarkan jadi percakapan apa yang ingin saya mulai. Oke, fondasi filosofisnya udah puat. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling rumit. Silakan. Tema resminya permintaan dari mahasiswa. Manajemen usaha tani dan pengelolaan organisasi. Ini kan bahasa kampus banget sih. Di atas kertas, ini kedengerannya kayak kuliah wajib yang ngebosenin. Gimana cara kita menerjemahin monster akademis ini jadi sesuatu yang praktis dan menarik? Nah, ini jantung dari tantangan Anda. Cara terbaiknya adalah jangan ngelawan istilah itu, tapi kita terjemahin ke bahasa mereka. Kita bisa pecah jadi 2 pilar yang sangat membumi. Lupakan dulu judul resminya, pikirin 2 pilar ini. Oke, apa itu? Pilar pertama, kita sebut aja mengurus ladang biar lebih untung, dan pilar kedua, menjadi kuat kalau bersama-sama. Nah, itu baru bahasa yang saya ngerti. Mengurus ladang biar lebih untung. Itu kan terjemahan langsung dari manajemen usaha tani, tapi tanpa nuansa akademisnya. Tapi saya khawatir, begitu dengar kata manajemen atau mengurus, petaninya mungkin langsung ngerasa, ini urusan kantor, bukan urusan saya. Gimana cara ngelewatin penolakan awal itu?
Pertanyaan bagus. Caranya adalah dengan nggak pernah nyebut kata manajemen di awal. Jangan mulai dengan definisi. Mulai dengan pertanyaan yang relevan dengan hidup mereka. Oke. Untuk pilar pertama ini, mengurus ladang biar lebih untung, Anda bisa fokus ke 3 hal konkret. Pertama, hitung-hitungan sederhana. Ajak mereka dialog. Bapak Ibu, kita coba berandai-andai ya. Untuk satu petak jagung, dari beli benih sampai panen, kira-kira habis berapa modal? Nanti pas dijual, dapatnya berapa? Untungnya berapa? Apa itu nggak akan terasa rumit atau gimana ya, mengintimidasi buat mereka yang mungkin nggak terbiasa sama pencatatan? Kuncinya adalah jangan dibikin kayak ujian akuntansi. Pakai papan tulis atau kertas plano besar. Tulis pakai spidol. Bikin ini jadi aktivitas bareng, bukan tes perorangan. Oh, oke. Tujuannya bukan buat dapetin angka yang presisi banget, tapi buat nanemin pola pikir kalau bertani itu bisnis. Saat seorang petani ngelihat selisih antara modal dan pendapatan tertulis jelas di depan matanya, itu adalah momen aha yang jauh lebih kuat dari 10 slide teori return on investment. Oke, masuk akal. Mulai dari yang paling dasar, untung rugi. Terus yang kedua apa? Kedua, mengelola resiko spesifik. Lupakan teori manajemen resiko yang jelimet, langsung aja tanyain. Apa musuh terbesar kita saat nanam jagung di lahan bekas tambang ini? Mungkin jawabannya tanah yang kurang subur atau air yang susah pas kemarau. Nah, disinilah sinergi terjadi. Anda bisa lempar pertanyaan itu ke forum. Mungkin ada petani senior yang punya trik pakai pupuk kandang tertentu. Mungkin mahasiswa punya data dari penelitian soal varietas jagung yang lebih tahan kering. Anda cuma perlu mancing diskusinya. Oke, dan yang ketiga? Ketiga, melihat peluang setelah panen. Tanyakan, selama ini jagungnya dijual kemana? Apa cuma dalam bentuk tongkolan? Kasih mereka ide sederhana, misalnya, gimana kalau jagungnya dipipil dulu? Harganya beda nggak? Atau, gimana kalau dikeringkan buat jadi pakan ternak? Buka wawasan mereka kalau panen itu bukan akhir, tapi awal dari proses nilai tambah. Saya suka itu. Jadi 3 hal. Hitung untung rugi, siasati musuh utama, dan cari cara jual lebih mahal. Itu jelas dan bisa langsung dikerjain. Sekarang, pilar kedua. Menjadi kuat kalau bersama-sama. Atau pengelolaan organisasi. Iya, itu dia. Benar. Di TOR kan disebutin mereka ini petani binaan, kemungkinan besar tergabung dalam kelompok tani. Jadi, konsep organisasi ini jangan dijelasin secara abstrak. Langsung hubungkan dengan realitas kelompok tani mereka. Secara teori, ide kelompok tani itu bagus ya. Beli pupuk bareng, jual hasil panen bareng. Tapi di lapangan, nyatuin banyak kepala itu kan, wah, bukan hal gampang. Pasti ada rasa nggak percaya, takut ada yang curang, Tentu. atau merasa bisa dapat harga lebih baik kalau jalan sendiri. Gimana cara Anda ngatasin skeptisisme yang sangat manusiawi itu? Anda menyentuh masalah intinya. Dan Anda harus akui kesulitan itu di depan mereka. Jangan pura-pura kalau kerja kelompok itu gampang. Anda bisa bilang, saya tahu Pak Bu, kadang lebih gampang kerja sendiri. Tapi mari kita lihat angkanya. Pakai angka lagi. Di sini, lagi-lagi visual sangat kuat. Tunjukin hitungan super simple. 1. Beli bareng-bareng. Harga 1 karung pupuk kalau beli sendiri 300.000. Tapi kalau kelompok kita beli 50 karung langsung ke distributor, mungkin harganya bisa jadi 270.000. Hemat 30.000 per karung. Kalau 50 karung, kita hemat 1,5 juta. Uang segitu bisa buat apa? Angka itu nggak bohong. Itu langsung terasa banget dampaknya. Bikin keuntungan kolektif jadi sangat nyata. Kedua, jual bareng-bareng. Jelaskan konsep posisi tawar. Kalau Pak Budi datang sendiri ke Tengkulak bawa 1 kuintal jagung, yang nentuin harga siapa? Tengkulak. Tapi bayangin kalau kelompok tani datang bareng-bareng. Bilang, kami punya stok 10 ton jagung kering siap angkut. Siapa mau kasih harga terbaik? Kekuatannya langsung berbalik. Mungkin bisa bantu riset, siapa aja pembeli besar di sekitar sini. Atau bantu buat pencatatan sederhana, biar semua transparan. Atau bahkan bantu bikinin label sederhana buat produk kelompok. Jadi di momen itulah sinergi yang kita bicarain di awal benar-benar terjadi dalam praktek. Bukan cuma teori. Oke. Materinya udah kerasa jauh lebih hidup dan relevan sekarang. Tapi kemudian kita balik lagi ke masalah awal, waktu. Waktu, ya.
Di rundown acara tertulis jelas, 0935 sampai 10.35, tepat 60 menit, plus 15 menit tanya jawab. Itu kan tekanannya tinggi sekali. Salah sedikit aja bisa kehabisan waktu atau malah audiensnya bosen. Dengan waktu seketat itu, improvisasi adalah musuh. Anda harus punya struktur yang jelas, hampir kayak naskah drama. Saya sarankan struktur 10, 25, 25. 10, 25, 25. Oke, mari kita bedah. 10 menit pertama buat pembukaan. Apa yang harus dilakuin di 10 menit krusial itu buat merebut hati mahasiswa dan petani sekaligus? Judul dari 10 menit pertama ini adalah Kenapa Kita Semua Ada di Sini? Lupakan perkenalan diri yang panjang dan ngebosenin. Mulai dengan satu hal, validasi. Tunjukkan rasa hormat yang tulus. Contohnya gimana? Anda bisa bilang, Bapak, Ibu, saya tahu betul bertani di lahan bekas tambang itu perjuangannya luar biasa. Terima kasih sudah meluangkan waktu. Itu langsung bangun jembatan emosional. Lalu, kelola ekspektasi. Katakan dengan jujur, saya di sini bukan untuk menggurui. Ilmu bertani Bapak dan Ibu jauh lebih tinggi. Tapi hari ini, saya ingin mengajak kita semua, petani dan mahasiswa, untuk berdiskusi. Tujuannya cuma satu, mencari cara agar dari lahan yang sama, kita bisa dapat hasil yang lebih baik bersama-sama. Jadi di 10 menit pertama itu tujuannya bukan pamer pengetahuan, tapi bangun rasa aman dan tujuan bersama. Oke, lalu kita masuk ke bagian terbesarnya, 25 menit buat isi pertama. Betul, ini segmen untuk pilar pertama, mengurus ladang biar lebih untung. Judulnya, apa yang bisa kita lakukan? Karena ini bagian terpanjang, disiplin itu penting banget. Jangan coba-coba bahas 10 ide. Pilih 2 ide paling berdampak dari yang kita diskusikan tadi. Mungkin fokus penuh pada hitung-hitungan biaya sederhana dan satu strategi mengelola resiko yang paling relevan buat mereka. Pakai visual, ajak 1 atau 2 petani buat maju dan berhitung bareng di papan tulis. Bikin ini jadi lokakarya mini, bukan ceramah. Dan jangan pakai istilah aneh-aneh. Dan ingat, haram hukumnya menggunakan istilah kayak analisis SWOT atau cash flow projection. Oke, dicatat. Jadi interaksi adalah kuncinya di sini. Setelah 25 menit itu, kita punya sisa 20 menit buat pilar kedua. Tepat. Segmen 20 menit berikutnya adalah untuk pilar kedua, menjadi kuat kalau bersama-sama. Judulnya, Bagaimana Caranya Kalau Barengan? Di bagian ini, peran Anda sebagai pembicara harus lebih sedikit. Anda jadi moderator. Oh, menarik. Lemparkan pertanyaan pancingan. Dari pengalaman Bapak Ibu, apa sih tantangan terbesar kalau kita mau kerja bareng dalam kelompok? Atau ada yang pernah punya pengalaman baik saat beli pupuk bareng? Boleh dong ceritakan? Biarkan mereka yang bicara. Biarkan petani senior berbagi pengalaman. Biarkan mahasiswa menanggapi. Ini bagian sinergi dalam praktek. Anda cuma perlu jaga diskusinya biar tetap fokus. Dan yang terakhir, 5 menit yang sangat berharga untuk penutup. Biasanya bagian ini diisi rangkuman yang ya gitu-gitu aja. Apa yang harus kita lakukan di sini? Judul untuk 5 menit terakhir adalah, Jadi, besok kita ngapain? Ini bagian paling penting. Jangan buang waktu ngerangkum semua yang udah dibahas. Mereka nggak akan ingat. Pilih satu dan hanya satu. Pesan kunci. Oke. Lalu yang paling krusial, tutup dengan sebuah ajakan bertindak yang sangat konkret dan bisa dilakuin dalam waktu dekat. Jangan biarin energi positif di ruangan itu muap gitu aja. Anda bisa bilang, diskusi hari ini luar biasa. Gimana kalau kita jangan berhenti di sini? Saya usul minggu depan di pertemuan rutin kelompok tani, kita coba satu hal aja. Kita hitung sama-sama biaya produksi real untuk 1 petak jagung milik Pak Ketua. Mahasiswa bisa bantu catat, setuju? Wah, itu cerdas. Jadi penutupnya bukan sebuah titik, tapi sebuah koma. Bukan akhir dari pembicaraan, tapi awal dari sebuah tindakan. Energinya jadi maju ke depan, bukan ngelihat ke belakang. Persis. Oke, jadi kalau saya coba rangkum strateginya untuk Anda, pendengar kami, lupakan ide buat ngasih kuliah umum. Kuncinya adalah terjemahkan semua permintaan di teori itu jadi sesuatu yang relevan. Tema sinergi jadi filosofi Anda. Audiens petani dan mahasiswa jadi partner dialog. Komoditas jagung di lahan X tambang jadi studi kasus utama, dan alokasi waktu 60 menit jadi struktur presentasi yang interaktif. Tepat sekali. Peran Anda di sana bukan sebagai expert, tapi sebagai fasilitator.
Keberhasilan Anda nggak diukur dari seberapa banyak slide yang Anda tampilkan, atau seberapa pinter Anda kedengaran. Tapi diukur dari? Keberhasilan Anda diukur dari 3 hal. Apakah petani merasa didengarkan dan termotivasi? Apakah mahasiswa melihat cara baru untuk menerapkan ilmunya? Dan yang terpenting, apakah ada percakapan baru yang dimulai di antara mereka setelah Anda selesai bicara? Anda itu percikan apinya, bukan bahan bakarnya. Panduan ini sangat praktis. Jadi sebagai checklist terakhir untuk Anda, pertama jiwai kata sinergi. Itu napas dari presentasi Anda. Kedua, fokus pada 2 pilar yang membumi. Bikin ladang lebih untung dan bikin kelompok lebih kuat. Ketiga, patuhi struktur 60 menit yang udah kita rancang. Pembukaan, kenapa, isi apa dan bagaimana, dan penutup lalu apa. Dan yang terakhir, lebih banyak bertanya daripada menyatakan. Lebih banyak memfasilitasi daripada menguliahi. Mungkin sebagai pemikiran penutup dari saya, ada satu hal yang bisa Anda renungkan. Coba pikirkan ini. Tolok ukur kesuksesan sesi 60 menit Anda. Mungkin bukanlah seberapa banyak informasi yang diingat oleh para petani. Melainkan satu tindakan kolaboratif apa yang mereka putuskan untuk lakukan seminggu setelahnya. Apakah itu memulai pencatatan pengeluaran bersama, atau mencoba menghubungi satu pembeli besar sebagai kelompok. Fokuslah untuk menyalakan satu percikan aksi tersebut. Karena satu aksi nyata, sekecil apapun, jauh lebih berharga daripada 100 teori yang cuma tersimpal di dalam buku catatan.